Oke, jumpa lagi di Sarapan Berat. Kali ini gue nggak akan banyak cerita soal teori-teori, soal gagasan ideologi, soal pemikir segala macam, tapi mungkin gue akan lebih banyak cerita soal perjalanan gue, kenapa bisa terjebak di dalam diskusi yang menurut banyak orang itu sangat membosankan, berat, nggak asik gitu ya. Ya juga diskusi-diskusi yang menjebak lo semua untuk nonton gua di sini. Tapi gua sangat berterima kasih, I really appreciate it. Gua kaget juga ternyata penonton YouTube gua udah nyampe ratusan. Ya buat gua mungkin kalau dibandingin sama YouTuber lainnya ya jauh lah, yang ratusan ribu, jutaan. Karena gini, kenapa gua agak kaget bisa sampai ratusan? Karena dulu ini sebenarnya YouTube channel ini dilatar belakangi dari keinginan gua mindahin diskusi-diskusi yang biasa gua omongin gitu ya di salah satu tempat favorit gua, tempat diskusi yang waktu zaman kuliah gua geluti. Gua lama ngurusin diskusi itu, namanya Cak Tarno Institute. Di situ gua kenal orang-orang macam Rocky Gerung, Doni Gahral. Gua bisa ngobrol langsung dengan Pak Sapardi, Djoko Darmono, dan banyaklah legend-legend di dunia perwacanaan di Indonesia yang gua kenal di sana. Nah, di diskusi itu paling banyak 20 orang, 25 orang yang hadir, yang ikut berdiskusi, yang rutin lah hadir di dalam berbagai macam tema diskusi di kelompok gua itu. Nah sekarang kelompoknya udah nggak terlalu jalan karena nggak ada yang ngurusin juga, karena mungkin minat orang udah berubah segala macam untuk hadir ke diskusi kayak begitu. Jadinya agak nggak terlalu rame lagi, bahkan udah nggak terlalu jalan ya menurut gua, dan amat gua sayangkan. Dan akhirnya gua pindah ke YouTube dan coba membuat tema-tema yang agak-agak mirip di YouTube channel gue pribadi. Kenapa gue bikin Dialog, kenapa ada Total Politik juga. Kalau di Total Politik itu lebih kepada minat, ketertarikan, hobi yang hobi sekaligus pekerjaan gue lah. Kalau ini lebih ke peminatan pribadi gue sendiri. Nah jadi karena ini channel pribadi gua, nggak lengkap juga rasanya kalau gua nggak pernah berbagi cerita pribadi gua, kenapa gua sampai di sini sebenarnya. Jadi dulu itu gua kuliah di Sosiologi UI. Gua nggak pernah bayangin juga dulu anak daerah gitu, gua dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi, bisa kuliah di UI. Apalagi gua juga bukan orang yang rajin waktu kuliah. Gua pernah divonis beberapa kali hampir tinggal kelas. Orang tua gua sering dipanggil sama sekolah karena kelakuan gua macam-macam, mulai ketahuan ngerokok, manjat pagar, apalagi ya, bolos, ketangkap sama guru di rental PS dekat sekolah gua. Jadi gua waktu SMA termasuk anak yang banyak kelakuan lah. Jadi tidak banyak juga orang-orang di SMA itu yang menyangka jalan gua malah ke sini. Malah ini kayak plot twist buat mereka ya. Kok Ari jadi orang yang begini nih, padahal dulu ini anak bandel banget. Nah dulu gua tuh seniman, musisi, gua pemain bass dulu. Pernah punya band gue itu hampir lolos di Pekanbaru, dan acara Emma Live Wanted yang pertama dulu lolos di Pekanbaru. Tapi orang radio IO lokalnya Bukit Tinggi nggak ngebolehin gue berangkat ke Pekanbaru karena gue udah di kelas 3 SMA. Karena kalau lolos ke Pekanbaru terus ke Jakarta akan ada kontrak apa segala macem lah kata orang di IO-nya itu. Jadi dia berisiko kalau ngambil band gue, karena belum tentu semua anak band gue ini bakal jadi musisi gitu. Pasti ada beberapa kawan gue yang memang udah kelihatan minatnya untuk nyambung kuliah di Jawa gitu, dan kawan-kawan gue itu malah jadi mahasiswa berprestasi di Jawa, di Jakarta, di beberapa kampus di Jakarta gitu.
Nah, waktu itu gue malah nggak begitu tertarik pada bidang akademik sama sekali. Dan waktu SMA gue anak yang nggak jelas lah ya gitu. Tapi akhirnya gue menemukan ketertarikan, gue ketemu dengan satu senior gue namanya Bang Dayat. Nah, Bang Dayat inilah yang mengubah perspektif gue awalnya soal bagaimana kehidupan kampus, mahasiswa, politik, segala macam lah. Ini awal gue bersentuhan lah dengan isu-isu yang gue geluti hari ini gitu. Nah, jadi gue kuliah ke UI ini jadi sebuah kemewahan yang nggak pernah gue duga sebelumnya. Akhirnya gue lulus 1 tahun lulus dari SMA, gue nganggur. Ya gue nyebutnya ke orang-orang nganggur, padahal gue bimbel tiap hari, nggak nganggur juga, gue malah lebih sibuk gue daripada orang yang kuliah. Gue sampai bahas 100 soal SPMB setiap hari waktu itu bro. Jadi ya nggak nganggur sih sebenarnya. Jadi gue menyiapkan diri gue untuk ujian tahun depan, dan gue ambil UI untuk pilihan gue kuliah, dan gue keterima di jurusan sosiologi FISIP UI. Nah, mulailah jalan diskursus, gue menyebutnya itu mulai gue muncul di jalan diskursus atau jenjang diskursus dalam kehidupan gue. Nah, disitulah gue ketemu banyak orang pintar. Beruntungnya kuliah di UI itu ya ketemu banyak orang lulusan Amerika, lulusan Eropa, segala macem lah dari banyak kampus. Bahkan teman-teman sekelas lu bahasa Inggrisnya jago-jago, sekolahnya bagus-bagus, dan pandangan-pandangan mereka sangat bagus semuanya. Nah, awal-awal gue kuliah itu malah gue punya ketertarikan yang banyak kepada bidang kebudayaan sebenarnya. Jadi gue banyak bergaul dengan, karena gue dulu musisi gitu ya, walaupun cuma level kota, tapi ada lah sisa-sisanya dikit di kampus. Jadi kalau tema-tema kebudayaan, tema seni, itu tune in-nya lebih cepat daripada tema-tema lainnya. Akhirnya gue banyak bergaul di jurusan antropologi, dan selama gue kuliah di sosiologi UI, gue ngambil 15 SKS di departemen antropologi. Banyak itu 15 SKS tuh. Jadi selama 3,5 tahun gue selesai S1, ya 15 SKS gue di jurusan antropologi. Dan gue ngambil itu karena memang ketertarikan gue kepada kebudayaan. Banyak teman-teman gue yang tertarik ke politik, akhirnya ngambil di Departemen Ilmu Politik. Ada teman gue yang tertarik dengan isu-isu community development, isu social empowerment, social entrepreneurship. By the way udah dibahas ya social entrepreneurship sejak tahun 2008 waktu gue masuk UI itu di kampus gue. Itu ngambilnya kesejahteraan sosial karena ada 8 departemen kalau nggak salah gue FISIP UI. Dan ada kawan gue yang tertarik ke dunia broadcasting tuh, akhirnya ambil komunikasi. Dan lama-lama gue curiga, ini orang kayaknya nggak broadcast amat, tapi kenapa senang ngambil di komunikasi gitu. Ternyata setelah gue dalamin, memang mereka lebih tertarik dengan cewek-cewek di jurusan komunikasi yang memang di seluruh Indonesia kecenderungannya sama, lebih banyak yang cakep daripada yang enggak gitu. Nah, jadi mereka lebih banyak tertarik dengan itu, masuk ke jurusan komunikasi. Dan sementara gue ke antropologi. Yang gue harapkan awalnya belajar kebudayaan, belajar soal masyarakat purbakala dalam tanda kutip. Misalnya masyarakat pedalaman Sakai di Riau, masyarakat Kubu di Jambi. Ya memang ada membahas tema-tema itu, tapi nggak banyak lah. Paling cuma 1-2 pertemuan, sisanya beda lagi. Nah, gue menemukan bahwa akhirnya di antropologi gue belajar soal nasionalisme. Kita belajar soal, ya kayak di video di dialog yang lain sebelumnya gue sempat cerita soal pidato Soekarno. Di mata kuliah itu kita banyak membahas soal pidatonya Bung Karno waktu
membangun konsep nation, membangun konsep bangsa, national identity di Indonesia gitu. Jadi lebih banyak tema-temanya seperti itu ternyata. Dan juga gue ngambil antropologi politik waktu itu membuat gue semakin dalam terlibat mencoba memahami kepada isu-isu yang sedikit bersinggungan dengan politik gitu. Sebenarnya di masa kuliah gue juga nggak terlalu tertarik banget dengan politik ya, karena di masa kuliah gue nggak ada ikut organisasi apa-apa, nggak ada sih organisasi tapi nggak yang major gitu di kampus gitu kayak BEM atau sejenisnya gitu ya, atau yang melambangkan aktivisme mahasiswa itu nggak ada. Gue lebih banyak ke kelompok diskusi, terus kelompok yang lebih banyak membahas soal kebudayaan gitu, lebih banyak yang di situlah dibandingkan dengan kegiatan politik kampus atau aktivisme. Walaupun gua ngerti bagaimana cara mereka bekerja gitu, siapa aja jaringannya segala macam itu gua cukup pahamin lah. Awalnya sampai gua skripsi, gua sebenarnya nggak terlalu dekat dengan isu politik karena skripsi gua pun gua masih dapat golongkan sebagai sociology of culture, sebenarnya sosiologi budaya yang ngebahas soal bagaimana seorang aktor itu menciptakan produk kebudayaan gitu. Yang gue bahas waktu itu kebetulan objeknya adalah seorang intelektual namanya Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, gue mempelajari bagaimana nih Buya Syafi'i Ma'arif ini dari setiap fase kehidupannya menelurkan gagasan seperti apa gitu, bagaimana the formation of ideas-nya, the development of ideas-nya, lebih banyak ke situ sebenarnya. Nah, gue berjalan waktu terus, dan di ujung kesimpulan skripsi itu gue mempertanyakan nih, ya bagaimana nih gagasan-gagasan ini ketika keluar dari arena intelektual itu sendiri gitu. Jadi gue pernah bilang di salah satu di jurnal skripsi gue itu, gue mempertanyakan gitu gagasan soal pluralisme Islam di Indonesia itu jika diuji di arena politik itu kan seperti apa gitu. Ini pasti ada satu titik gitu setelah desentralisasi itu akan mencapai titik kulminasi di mana gagasan Islam pluralis ini akan bertemu dengan Islam yang dalam tanda kutip konservatif gitu. Tahun 2008. Dan tahun 2017 terjadi kasus 212 segala macam gitu. Ahok berakhir kalah. Ya sayang aja sih gue nggak neliti di tahun itu. Kalau misalnya masih di dekat-dekat Pilkada DKI itu menarik juga tuh melihat bagaimana teman-teman yang Islam pluralis dan Islam yang konservatif ini bertarung. Kebetulan banget narasumber gue ada dari dua kubunya ini, dari kedua-dua kubu itu. Jadi misalnya kayak Buya Syafi'i Ma'arif waktu itu cenderung ke Ahok gitu kan. Gue juga sempat wawancara misalnya siapa lagi ya gue wawancara waktu itu ya Mas Nusron Wahid, gue sempat wawancara, itu cenderung ke Ahok juga ya kan. Ini aliran geng pluralis inilah. Terus ada Pak Ismail Yusanto, itu cenderung ke gengnya Anies gitu ya, geng HTI, yang kemudian HTI ini dibubarkan oleh pemerintah. Nah, juru bicaranya itu tahun 2008 pernah gue wawancara. Nah, memang waktu itu gue masih mempertanyakan bagaimana gagasan-gagasan ini jika bertarung di dalam sebuah arena politik gitu. Karena waktu itu belum ada case yang bisa dikatakan yang representatif ya dalam tanda kutip nih ya. Representatif yang gue anggap menarik bisa gue jadikan
objek analisis ketika itu tahun 2008. Nah sayangnya sih studi gue belum lanjut lagi soal itu. Kalau lanjut sih menarik juga tuh ngelihat bagaimana akhirnya ketemu di arena politik tuh. Nah anyway, balik ke diskusi kita lagi yang tadi, bagaimana akhirnya orang-orang ini gue cuma ngelihat pertumbuhan gagasannya, the growth of ideas-nya, tapi belum pada pertarungan. Nah setelah gue lulus kuliah, gue bekerja di lembaga think tank, gue membaca buku lebih banyak lagi. Jadinya gue akhirnya berpikir bahwa politik itu adalah arena yang paling radikal. Karena apa? Karena semua karena dia menjadi puncak dari pertarungan berbagai macam gagasan. Dan jika ada sebuah kejadian dalam politik, itu pengaruhnya bisa ke banyak aspek dalam kehidupan kita gitu. Jadi dalam politik itu orang bisa berkuasa satu hari tapi juga bisa berkuasa selamanya. Jadi ketimpangannya itu ekstrim lah. Ada orang yang cuma bisa berkuasa satu hari, ada yang berkuasa selamanya. Misalnya kayak sekarang pasca reformasi, relatif orang-orang berkuasa, oligar itu belum berubah gitu. Walaupun penguasanya sudah berganti-ganti. Ya lu bisa sebut sendirilah namanya siapa penguasa lokal itu. Tapi juga ada orang yang berkuasanya cuma satu hari aja. Misalnya petani di salah satu daerah di Jawa gitu. Jadi dia berkuasa menentukan siapa bupatinya, siapa wali kotanya, siapa gubernurnya, siapa presidennya, itu cuma pas hari pemilihan aja. Dia punya kuasa nih di hari pemilihan, tapi setelah hari pemilihan nasibnya udah nggak diperhatikan lagi gitu. Jadi dia nggak punya kekuasaan lagi di setelah hari pemilihan, karena dia tidak punya, gue menyebutnya resources atau sumber daya untuk berkuasa setelah hari pemilihan. Tapi pas hari pemilihan dia punya resources, itu hak pilihnya gitu. Nah jadi gue menganggap bahwa politik ini menjadi sebuah arena atau objek studi yang paling radikal gitu, dimana ada orang yang bisa berkuasa satu hari, sekaligus ada orang yang berkuasa selamanya di dalam arena itu gitu. Jadi ketimpangan inilah yang menentukan bagaimana kebudayaan, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, relasi antara ketimpangan ini. Bagaimana orang yang begitu kaya raya masuk ke politik, tahu-tahu bisa jadi miskin, atau orang yang miskin banget masuk ke politik bisa jadi kaya gitu. Ini ada di politik semuanya gitu. Nah realitas itu gue temukan setelah gue selesai kuliah sebenarnya. Gue banyak di lembaga-lembaga riset, gue banyak pengalaman turun lapangan, ketemu banyak orang. Nah jadi semua realitas sosial itu apabila kita lihat dari ketimpangan dan perebutan sumber daya, analisisnya pasti akan menjadi lebih tajam gitu. Analisisnya pasti akan menjadi lebih gue menyebutnya ya, lebih compact ya, lebih jelas lah gitu ya, lebih arah dari studi itu lebih tampak gitu ya, dari kekuatan aktornya, pemetaan realitas sosial, bagaimana sumber masalah sekaligus sumber solusi itu lebih kelihatan gitu. Kalau dosen gue bilangnya lebih tajam gitu, lebih tajam karena memiliki argumentasi yang kompleks dan konkret gitu. Ya bahasanya gitu. Memiliki argumentasi yang kompleks dan konkret. Jadi memang misalnya kalau lo bicara soal bagaimana Pak Jokowi mengendalikan partai-partai yang ada di sekitarnya misalnya, ya konkret gitu loh. Pak Jokowi ngeluarin kebijakan ini, Pak Jokowi ngeluarin ini agar orang yang di sekitarnya ini bisa mengikuti maunya dia gitu, maunya arahnya mau kemana. Itu
itu sangat 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 mudah untuk bukan sangat mudah tapi sangat sangat direct gitu untuk diamati gitu. Jadi kalau bahasa dosen gue itu lebih tajam. Lebih tajam itu langsung kepada persoalan yang paling real gitu, yang paling fundamental. Jadi realitas sosial itu kayak mengupas bawang gitu. Jadi ngupas bawang itu maksudnya gini. Bawang itu kan itu adalah buah yang terdiri dari kulit. Jadi bawang itu kan cuma kulit. Jadi kita kupas satu, ada lagi di dalamnya, kita kupas lagi, ada lagi di dalamnya, kita kupas lagi, ada dalamnya, kupas lagi, ada dalamnya, sampai ke inti terdalam kita kupas lagi, itu sampai kosong gitu. Nah bagian inti terdalam itu adalah power gitu. Nah jadi makanya dia menyebutnya lebih tajam karena politik ini yang ngedrive semua berbagai macam aspek gitu. Jadi inti yang paling dalam inilah yang menentukan kulit-kulit di luarnya ini gitu. Jika dalamnya udah busuk ya busuk semua sampai keluar. Tapi kalau di luarnya busuk bisa kita potong, dalamnya masih bagus gitu. Jadi gitu, akhirnya gue menemukan minat gue itu karena lebih banyak kerja di lembaga think tank, karena lebih banyak ketemu politisi, karena gue membaca lebih banyak referensi, lebih banyak melakukan penelitian ketika itu, dan ya gue menemukan, dan at least per hari ini tuh gue meyakini kalau kita ngelihat semuanya itu dalam kerangka the inequality of resources gitu ya, kita akan bisa melihat bagaimana aktor-aktor di dalam arena sosial itu bisa mempengaruhi semua aspek kehidupan kita gitu. Misalnya kayak hari ini nih, kalau nggak lockdown gitu ya, kita juga takut keluar rumah gitu misalnya. Atau di lockdown kita kalau keluar rumah bakal didenda gitu. Kita takut juga jadinya keluar rumah gitu. Jadi penguasa bisa menentukan kita boleh keluar rumah atau enggak. Ya karena ketimpangan resources yang kayak gue bahas tadi. Misalnya Pak Jokowi bikin status darurat sipil kayak kemarin. Kalau nggak salah itu ditarik ya. Tapi pokoknya itulah. Kalau udah ngeluarin status darurat sipil artinya apa? Negara bisa geledah sampai ke kamar kita, sampai ke tempat tidur kita, bawah tempat tidur kita itu ada apa aja. Nah, akhirnya kita bisa melihat dari ketimpangan resources, tapi kita nggak bisa nih geledah sampai ke bawah tempat tidurnya Pak Jokowi gitu. Nah akhirnya gue menyimpulkan bahwa politik lah yang mampu menjawab apa-apa saja yang bisa ngedrive kehidupan ke segala aspek. Jadi tema politik inilah yang bisa melihat bagaimana cara pandang kita dari berbagai macam aspek. Misalnya karena kebijakan politik yang makin lama makin gak jelas, itu diberitakan di media soal COVID-19 ini penanganannya oleh pemerintah, kita menjadi kelas menengah yang depresi gitu, karena kelas menengah yang paranoid, kita mengalami gangguan psikologis, gangguan kejiwaan itu karena sebuah kebijakan politik yang tidak meyakinkan kita gitu. Nah, dari perjalanan itulah bekerja di lembaga think tank, bekerja bersama politisi juga, gue menemukan kesimpulan itu. Nah mungkin segitu dulu dari gue. Nanti gue akan bahas part per partnya, fase-fase perjalanan gue di kesempatan yang lain. Gue akan cerita detail per fasenya di sarapan berat berikutnya. Mungkin untuk hari ini itu aja. Bye.